Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Begani dari kelas 9G absen 65. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu seni grafis. Kata pengantar, puji syukur diucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, sehingga presentasi ini dapat tersusun sampai selesai. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih terhadap Bapak Guru Sumargono selaku guru seni budaya. Saya sangat berharap semoga presentasi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bagi saya sebagai penyusun, merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan presentasi ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan presentasi ini, agar presentasi ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian seni grafis. Seni grafis termasuk karya seni berupa dua matra yang dibuat untuk mencurahkan ide, gagasan, dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak, sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak. Grafis berasal dari bahasa Yunani, graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Diksi seni rupa Mike Susanto halaman 17. Istilah grafis dari bahasa Inggris adalah graph atau graphic, yang berarti dapat membuat lukisan dengan cara didorong atau digores. Cetakan yang dimaksud di sini adalah berupa negatif film yang bisa menciptakan bentuk, gaya, warna, ataupun ragamnya yang sama. Jenis-jenis dan teknik seni grafis. Pembagian jenis seni grafis dilakukan berdasarkan teknik pembuatannya. Bahan dan alat yang dipakai juga beragam sesuai teknik yang digunakan. Jenis-jenis seni grafis berdasarkan teknik pembuatannya dapat dibedakan sebagai berikut. Cetak tinggi, teknik cetak relief atau teknik cukil. Cetak tinggi menggunakan klise atau ajuan atau alat cetak yang menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol apabila alat cetak dioles dengan tinta. Bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klise atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Stempel merupakan salah satu alat untuk mencetak gambar atau tulisan dengan teknik cetak tinggi. Cetak tinggi di sini dengan memanfaatkan bentuk permukaan yang paling tinggi dapat kita lihat adanya gambar atau tulisan yang timbul yang nantinya akan menghasilkan suatu gambar atau tulisan pada benda yang diberi warna. Contoh gambar ada di sebelah kiri. Cetak dalam, intaglio print. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam, artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Jenis-jenis cetak dalam antara lain etsa, mezzotin, ballpoint, dan lain sebagainya. Cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya didorong hingga menghasilkan goresan yang dalam. Tinta lalu dituangkan, diratakan atau dirolkan pada bagian yang dalam tersebut. Kertas yang sudah dilembabkan dengan air lalu diletakkan di atasnya. Tinta akan melekat pada kertas dan terbentuklah gambar atau tulisan yang diharapkan. Alat yang dipakai untuk menoreh dapat berupa pahat grafis, paku, jarum, burin, atau logam runcing. Contoh gambar ada di sebelah kanan. Cetak datar, planography print. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Teknik ini ditemukan pada abad ke-16 di Eropa. Klise cetak ini menggunakan batu cadas, limestone, biasa disebut dengan litografi. Selain batu, sekarang dapat juga menggunakan lempengan logam seng untuk memperingan proses kerja. Planografi cetak datar di mana matriks permukaannya tetap hanya mendapat perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan image atau gambar. Teknik ini meliputi litografi, monotype, dan teknik digital, salah satunya cetak offset. Contoh gambar ada di sebelah kanan bawah. Cetak saring. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau seni grafi. Sablon tersebut banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan datar atau rata. Misalnya, untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas, kaos, kain spanduk, undangan plastik, dan media lainnya. Kain screen ini direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Contoh gambar ada di sebelah kiri bawah. Sejarah seni grafis. Awalnya seni grafis berkembang di Cina. Di sana seni grafis dipakai buat
untuk mengandalkan tulis-tulisan keagamaan. Naskah-naskah keagamaan tersebut ditata atau diukir di atas bidang kayu, kemudian dicetak di atas kertas. Karya-karya seni grafis dengan media cukiran kayu juga banyak ditemukan di negara-negara timur lain seperti Jepang dan Korea. Penemuan kertas menjadi kunci dari dan pesatnya perkembangan seni ini. Cina telah menemukan kertas dan berproduksinya secara massal sejak tahun 105 di bawah kekuasaan dinasti YMM. Bangsa Romawi juga sudah mengenal teknik cetak yang dipakai untuk menghias jubah dengan cetak stempel, tetapi teknik cetak ini kurang berkembang karena bangsa Eropa belum mengenal kertas. Teknik grafis mulai berkembang di Eropa pada abad ke-13 dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg yang juga mendirikan pabrik kertas pertama di Italia. Sejak saat itulah beragam teknik seni grafis berkembang di Eropa. Di Indonesia, seni grafis baru muncul pada 1950-an. Teknik cetak grafis juga mulai banyak digunakan dalam seni terapan untuk membuat poster-poster perjuangan. Fungsi dari seni grafis. Seperti halnya karya seni rupa lainnya, seni grafis juga memiliki beberapa fungsi. Secara umum, beberapa fungsi dari seni grafis ini akan dibedakan menjadi dua. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut merupakan fungsi dari seni grafis. Fungsi artistik. Seni ini memiliki fungsi artistik, di mana fungsi artistik ini tidak berhubungan dengan tujuan komersial ataupun tujuan lainnya. Namun tetap saja di dalam fungsi artistik, seni grafis memiliki beberapa hal penting seperti di bawah ini. Pertama, sebagai media berekspresi bagi para seniman atau pembuatnya. Kedua, sebagai bentuk wadah yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Ketiga, sebagai media untuk menyalurkan hobi maupun minat. Dan keempat, sebagai media apresiasi untuk karya seni. Selanjutnya, fungsi fungsional. Fungsi yang berikutnya adalah seni fungsional, di mana fungsi fungsional ini akan dilihat berdasarkan nilai guna dan pemanfaatannya. Sama halnya dengan fungsi artistik, fungsi fungsional juga memiliki beberapa hal penting. Beberapa hal penting tersebut adalah sebagai berikut ini. Pertama, sebagai media untuk memberikan informasi. Kedua, sebagai bentuk promosi suatu produk. Dan ketiga, sebagai alat media persuasif dalam suatu kampanye yang dilangsungkan. Keempat, sebagai media penghias atau instrumen pelengkap tambahan dalam suatu karya. Kelima, sebagai suatu karya seni pelengkap pada suatu objek. Manfaat seni grafis bagi kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, manfaat dari seni ini memang bisa dirasakan. Beberapa contoh dari seni yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar adalah seperti spanduk, baliho, dan poster. Pertama, proses pekerjaan bisa lebih cepat. Manfaat yang pertama adalah mempercepat proses pekerjaan. Sebagai contohnya adalah ketika Anda membuat suatu proposal perusahaan secara mendetail dalam bentuk tulisan, namun dengan adanya bantuan dari seni grafis, pekerjaan tersebut bisa dibuat menjadi lebih cepat dan simpel, di mana nanti proposal dalam bentuk tulisan bisa diaplikasikan menjadi bentuk gambar seperti menggunakan baliho atau media lain. Kedua, digunakan sebagai media penyampaian pesan. Manfaat yang kedua adalah sebagai media penyampaian pesan. Hal ini dikarenakan karya seni grafis memiliki sisi menariknya tersendiri dibandingkan dengan penggunaan kata-kata monoton. Rasa-rasanya masyarakat akan lebih tertarik terhadap objek informasi yang di dalamnya terdapat suatu gambar. Hal ini juga menjadi salah satu alasan jika media seperti spanduk atau media lainnya menggunakan sentuhan seni grafis di dalamnya. Ketiga, wadah penyampaian perasaan seseorang. Manfaat yang berikutnya adalah bisa menjadi metode atau tempat menyampaikan perasaan seseorang ketika orang tersebut memang tak bisa mengungkapkan perasaannya melalui rangkaian kata-kata. Yang terakhir, hasil jadi yang lebih indah dan open menarik. Adanya seni ini bisa membuat suatu hasil gambar menjadi lebih indah, menarik, dan memiliki kesan tersendiri. Karena hal tersebutnya, banyak orang yang akan lebih suka memperhatikan karya seni grafis. Penjelasan di atas merupakan beberapa manfaat yang diberikan dari adanya seni grafis dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan seni grafis di Indonesia. Di Indonesia sendiri, seni ini juga memiliki perkembangan cukup pesat. Seni ini di negara Indonesia awalnya digunakan sebagai media alternatif, selain seni lukis dan seni memadung, bagi mereka yang berprofesi sebagai seniman murni. Seni grafis mulai muncul di negara Indonesia adalah sekitar tahun 1950-an. Selanjutnya, seiring perkembangannya, teknik cetak grafis sudah mulai banyak digunakan pada seni terapan untuk membuat poster-poster perjuangan. Berikut nama-nama tokoh seni grafis Indonesia. Pertama, Suromo Darpo Saweko dari Yogyakarta, dan kedua, Mokhtar Apin dari Bandung. Tokoh-tokoh seni grafis. Pertama, Max Bill 1908, Bob Gill 1931, Herman Zaff 1919.
Penutup, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih.